Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Kembali kita dalam latihan soal sumatif atau penilaian harian beserta kunci jawabannya pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial pada kelas 4 sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah bab 3 berdasarkan kurikulum terbaru Merdeka Belajar. Oleh karena itu, apabila video ini bermanfaat buat kalian semuanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya bagi kalian yang belum ya. Serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya, boleh di grup WA kelas atau di grup-grup belajar lainnya, agar video ini semakin bermanfaat. Baik, kita langsung ke soal nomor 1. Definisi gaya yang benar adalah A. Tarikan yang mempengaruhi kedudukan suatu benda. B. Dorongan yang mempengaruhi kedudukan suatu benda. C. Tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Dan D. Perubahan kedudukan benda dari posisi awal. Jawaban yang benar adalah iya, bahwa gaya itu adalah merupakan tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Apakah itu dari diam bergerak, ataukah dari bergerak menjadi diam, ataukah bentuknya berubah. Berikut soal nomor 2. Gaya yang dilakukan seseorang ... daripada oleh beberapa orang. A. Lebih besar, B. Lebih kecil, C. Sama besar, D. Sebanding. Jawaban yang benar adalah iya. Gaya yang dilakukan oleh seorang tentunya lebih kecil daripada oleh beberapa orang, karena sumber gayanya lebih sedikit maka lebih kecil. Berikut soal nomor 3. Benda yang tidak mendapatkan gaya akan A. Bergerak perlahan, B. Bergerak cepat, C. Diam, dan D. Tumbang. Jawaban yang benar adalah iya. Jika benda yang tidak mendapatkan gaya tentunya benda akan diam. Berikut soal nomor 4. Gerakan yang memerlukan gaya berupa tarikan adalah A. Membuka, B. Menekan, C. Memukul, D. Mengangkat. Jawaban yang benar adalah iya. Gerakan yang memerlukan gaya berupa tarikan jelas sekali adalah membuka. Misalkan kita membuka pintu, berarti kita harus memerlukan gaya berupa tarikan. Berikut soal nomor 5. Saat kita mendorong lemari, maka pada saat itu gaya A. Mengubah bentuk benda, B. Mengubah kecepatan benda, C. Mengubah arah gerak benda, dan D. Menyebabkan benda bergerak. Jawaban yang benar adalah iya. Ketika kita mendorong lemari, maka pada saat itu lemari yang diam akan menjadi bergerak, sehingga jawabannya adalah D. Berikut soal nomor 6. Makin besar gaya yang dikeluarkan, tenaga yang diperlukan A. Sama besar, B. Makin kecil, C. Makin besar, D. Makin berkurang. Jawaban yang benar adalah iya. Ketika besar gaya yang dikeluarkan semakin besar, maka tenaga yang diperlukan juga semakin besar. Misalkan gaya otot, ketika kita mendorong suatu benda, maka tenaga yang diperlukan, jika gayanya besar, maka tenaga yang diperlukan juga semakin besar. Berikut soal nomor 7. Di bawah ini, yang tidak termasuk pengaruh gaya adalah A. Botol plastik menjadi lekuk-lekuk setelah ditekan, B. Mobil berjalan setelah didorong,
C. Mobil bergerak berhenti setelah ditahan dari arah berlawanan. D. Kayu menjadi lapuk setelah didiamkan beberapa lama. Jawaban yang benar adalah yang D, bahwa kayu menjadi lapuk setelah didiamkan beberapa lama itu bukan akibat dari gaya, tetapi akibat dari perubahan waktu, apakah itu karena bakteri ataupun makhluk hidup seperti rayap ataupun karena perubahan suhu. Jadi kayu yang menjadi lapuk itu bukan termasuk karena pengaruh gaya. Berikut soal nomor 8. Bersepeda menjadi kegiatan yang menyenangkan, terutama saat dilakukan bersama teman-teman. Pada saat bersepeda, kita telah memberikan gaya, sehingga sepeda dapat berjalan ataupun berhenti. Berikut ini keterkaitan gaya saat bersepeda yang benar adalah: A. Gaya dorongan pada pedal saat digayu menyebabkan roda berputar ke arah depan, sehingga sepeda bergerak. B. Gaya dorongan pada pedal akan membuat sepeda berbelok arah. C. Gaya tarikan pada pedal rem menyebabkan benda berbelok. D. Gaya dorongan pada pedal menyebabkan sepeda melambat. Jawaban yang benar adalah A, bahwa maksudnya gaya dorongan pada pedal saat digayu itu menyebabkan roda berputar. Karena berputar ke arah ke depan sehingga sepeda menjadi bergerak. Jadi jawabannya adalah A. Berikut soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Aktivitas pada gambar menunjukkan bahwa adanya pengaruh gaya, yaitu A. Gaya dapat mengubah arah benda. B. Gaya dapat mengubah bentuk benda. C. Gaya dapat menggerakkan benda yang diam. D. Gaya dapat menghentikan benda yang bergerak. Kita lihat di sini merupakan permainan bola kasti. Pada permainan bola kasti, kita langsung lihat jawabannya adalah gaya dapat mengubah arah benda. Kita lihat pada permainan bola kasti, ada orang melemparkan bola kasti ke arah orang yang memukul. Jadi awalnya benda bergerak ke kiri, kemudian karena dipukul oleh orang akan bergerak menjauh, sehingga bola kastinya arah geraknya berubah. Oleh karena itu jawabannya adalah A. Berikut soal nomor 10. Seorang pembalap mobil langsung menginjak gas dengan sekuat tenaga setelah bendera start dikibarkan. Mobil tersebut terus diarahkan sesuai dengan lintasannya hingga mencapai garis finish. Pengaruh gaya yang ditimbulkan dalam peristiwa tersebut adalah: A. Gaya mengubah gerak benda makin cepat dan mengubah gerak benda makin lambat. B. Gaya mengubah gerak benda makin cepat dan mengubah benda bergerak menjadi diam. C. Gaya mengubah benda diam menjadi bergerak dan mengubah arah gerak benda. D. Gaya mengubah benda bergerak menjadi diam dan mengubah arah gerak benda. Ya, jawabannya adalah gaya mengubah gerak benda makin cepat dan mengubah benda bergerak menjadi diam. Karena apa? Karena ketika direm sehingga dari bergerak menjadi diam, dan ketika gasnya diinjak maka benda makin cepat gerakannya. Berikut soal nomor 11. Jika magnet digerakkan, paku dan klip ikut bergerak meskipun ada penghalang. Percobaan ini menunjukkan bahwa A. Magnet memiliki dua kutub. B. Medan magnet digambarkan oleh garis gaya. C. Paku dan klip termasuk benda non-magnetis. D. Gaya magnet dapat menembus bahan tertentu. Jawaban yang benar adalah gaya magnet dapat menembus bahan tertentu, yang dalam hal ini
bisa menembus bahan dan bisa menarik paku dan klip karena ikut bergerak. Berikut soal nomor 12. Apabila sebuah magnet batang dipotong menjadi dua bagian, maka setiap potongan magnet itu akan A. menjadi setengah magnet, B. kemagnetannya menjadi hilang, C. menjadi dua magnet dengan satu kutub, D. menjadi dua magnet dengan dua kutub, masing-masing kutub utara dan selatan. Ya, jawaban yang benar adalah ya, bahwa ketika magnet dipotong menjadi dua bagian, maka setiap potongan magnet itu akan menjadi dua magnet dengan dua kutub, masing-masing kutub utara dan selatan. Baik, berikutnya mari kita lihat cara pembuatan magnet berikut ini. Cara membuat magnet yang benar ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, dan D4. Jawaban yang benar adalah iya, yang 2, karena cara membuat magnet yang benar adalah digesekkan satu arah dengan teratur, sehingga jawabannya adalah yang nomor 2 atau B. Berikut soal nomor 14. Perhatikan alat-alat di bawah ini. 1 obeng, 2 solder, 3 gunting, 4 gergaji, 5 kompas, D, kemudian 6 dinamo. Jenis alat yang dibuat dengan menggunakan magnet ditunjukkan dengan nomor A1, 2, dan 3, B1, 3, dan 5, C2, 3, dan 4, D2, 4, dan 6. Jawaban yang benar adalah iya, 1, 3, dan 5, yaitu obeng, gunting, dan kompas. Semua itu menggunakan magnet. Berikut soal nomor 15. Jenis magnet di bawah ini yang berbentuk jarum adalah kira-kira yang mana bentuknya? Iya, yang D. Ini biasanya digunakan untuk kompas, dan kompas itu menggunakan magnet jarum. Berikut soal nomor 16. Pengaruh gaya gravitasi bumi semakin kuat terhadap suatu benda apabila A. benda semakin ringan, B. jarak benda dari pusat bumi semakin dekat, C. suhu benda semakin panas, D. angin bertiup kencang. Jawaban yang benar adalah iya, jarak benda dari pusat bumi semakin dekat. Kita tahu bahwa gaya gravitasi bumi itu semakin kuat jika benda tersebut semakin dekat dengan bumi. Berikut soal nomor 17. Panahan termasuk olahraga yang membutuhkan konsentrasi dan keakuratan saat membidik. Kecepatan anak panah sangat dipengaruhi oleh A. besarnya gaya tarik pada karet dan tali busur, B. besarnya ukuran anak panah, C. keruncingan anak panah, D. konsentrasi pemanah. Jawaban yang benar adalah iya, besarnya gaya tarik pada karet dan tali busur. Jika semakin besar tarikannya, maka kecepatan anak panah juga semakin besar. Kemudian semakin kecil tarikannya, berarti kecepatannya juga semakin kecil. Berikut soal nomor 18. Katapel adalah salah satu alat bermain yang mudah digunakan. Cara memainkannya cukup dengan menarik bagian kalep yang berisi batu sekuat mungkin. Pernyataan berikut yang benar terkait penggunaan katapel adalah A. makin kuat tarikan, makin dekat batu terlempar dari katapel. B. makin lemah tarikan, makin jauh batu terlempar dari katapel. C. makin kuat tarikan atau rentangan katapel, makin jauh batu terlempar dari katapel. D. besarnya tarikan atau gaya otot yang diberikan tidak berpengaruh pada jauh dekatnya lemparan batu dari katapel. Jawaban yang benar adalah iya, makin kuat tarikan atau rentangan katapel, makin jauh batu terlempar dari katapel. Atau sebaliknya, jika makin lemah tarikan atau rentangan katapel,
makin dekat batu terlempar dari katapel. Jadi yang mempengaruhinya adalah makin kuatkah tarikan atau makin lemahkah tarikannya. Berikut soal nomor 19. Benda-benda berikut yang menggunakan prinsip gaya pegas adalah A. Katapel dan ballpoint pen, B. Boneka dan sepatu, C. Telepon dan bola, kemudian D. Katapel dan bohlam. Anak-anak semuanya, di sini jawabannya adalah A. Kenapa? Karena katapel ada gaya pegasnya dan ballpoint pen di pen ini ada merupakan gaya pegas. Sehingga dua benda ini merupakan benda yang menggunakan prinsip gaya pegas. Berikut soal nomor 20. Gaya gesek antara bola yang menggelinding dengan tanah mengakibatkan A. Bola melambat kemudian berhenti, B. Bola semakin cepat bergerak, C. Bola berbelok arah, dan D. Bola berubah bentuk. Jawaban yang benar adalah iya, bola melambat kemudian berhenti. Karena apa? Karena ketika menggelinding ke tanah ada gaya gesek dengan tanah, sehingga lama-lama bola melambat kemudian berhenti. Berikut soal nomor 21. Soal jawaban singkat. Gaya yang bekerja pada suatu benda dapat berupa titik-titik dan titik-titik. Jawaban yang benar adalah iya, gaya yang bekerja pada suatu benda dapat berupa tarikan dan dorongan. Berikut soal nomor 22. Satuan dari gaya adalah iya, satuan dari gaya adalah Newton. Berikut soal nomor 23. Saat seorang kiper menangkap bola, berarti ia titik-titik gerak benda. Jawaban yang benar adalah iya, saat seorang kiper menangkap bola berarti ia menghentikan gerak benda. Berikut soal nomor 24. Orang yang melakukan kegiatan mengasah pisau menerapkan gaya iya, menerapkan gaya gesek, karena ketika mengasah pisau itu terjadi gesekan antara pisau dengan bantalan yang dibuat mengasah. Berikut soal nomor 25. Pembuatan magnet dengan cara mengaliri listrik disebut dengan cara pembuatan magnet apa kira-kira? Iya, dengan cara elektromagnet. Berikut soal nomor 26. Kekuatan terbesar magnet terletak pada iya, kekuatan terbesar magnet itu terletak pada ujung-ujungnya, baik ujung selatan maupun ujung utara atau kutub utara, kutub selatan. Berikut soal nomor 27. Ketika meja digeser, antara kaki meja dan lantai terjadi gaya iya, terjadi gaya gesek, yaitu gesekan antara kaki meja dengan lantai. Berikut soal nomor 28. Gaya tarik bumi disebut dengan gaya iya, gaya gravitasi. Berikut soal nomor 29. Benda yang jatuh ke bumi akan bergesekan dengan iya, akan bergesekan dengan udara. Karena di atas bumi karena kan ada udara, sehingga ketika jatuh ke bumi akan bergesekan dengan udara. Berikut soal nomor 30. Saat kita menarik karet ketapel lebih panjang, lemparan kerikil yang dihasilkan akan semakin jauh karena tarikan ketapelnya lebih panjang. Demikian tadi anak-anak semuanya latihan soal untuk ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 4 beserta kunci jawabannya. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya bagi kalian yang belum, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya
agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di latihan-latihan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.